Ya, Pak, baik. Yeah. When we talk about ESP evaluations, we are going to face two aspects, learner evaluations and course evaluations. Ya, jadi ada dua nih, learner evaluation and course evaluations. Tadi learner evaluation tidak begitu banyak ceritakan, tapi untuk course evaluations karena memang itu bahan bacanya lebih banyak ya. Tapi coba ke learner evaluation. Sebenarnya learner evaluation is identified through, ya, jadi kalau mengevaluasi siswa nih, ketika ibu bapak nanti akan mengajar nih ya di kelas, ada mengevaluasi mahasiswa atau siswa itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, their performance, ya, their performance itu bagaimana cara mengungkapkan apa yang telah mereka ketahui gitu ya, baik dalam berupa tulisan ya, mudah betul tidak grammarnya, atau misalkan dalam presentasi betul tidak cara how they pronounce certain words misalkan ya. Nah, itu yang performance. Yang kedua, their competence ya. Jadi dilihat apa itu Pak competence? Ya kemampuan dia, sejauh mana dia mahasiswa itu atau siswa itu memahami materi, itu competence ya. Jadi dari dua hal itu. Nah, dari learner evaluation itu Bapak tidak lihat contoh, padahal terima kasih grup 6 ini sudah meminta Bapak untuk kira-kira apa yang perlu yang belum ditambahkan ya, saran Bapak ya. Padahal Bapak minta contohnya bagaimana realnya gitu ya. Jadi realnya tidak terlihat di sini, harusnya realnya dalam berbentuk tesnya gitu. Kalau tes writing seperti apa, tes speaking seperti apa gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi learner evaluations needs to cover their performance as well as their competence. Oke, yang kedua course evaluations. Nah, tujuannya sederhana ya, course evaluation itu apakah mahasiswa ini atau jadi sekumpulan mahasiswa atau siswa ini sudah memenuhi atau sudah menemukan ya, terjemahannya apa itu ya, have met the aims of the course ya, apakah sudah mencapai tidak tujuan dari kelas ini misalkan ya. Misalkan tujuan kelasnya adalah memahami simple past misalkan, sudah tujuannya sudah tercapai tidak? Apakah siswa ini sudah memperlihatkan performa dan kompetensinya atau tidak? Nah, di situ. Jadi sudah memenuhi atau tidak kuncinya. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 4 hal dalam course evaluation yang perlu diperhatikan. What should be evaluated ya? Apanya gitu ya? Silakan Ibu Bapak yang menentukan nanti ya. Yang kedua, how can ESP course be evaluated? Bagaimana sih cara yang terbaik ESP, evaluasi ESP ini dilakukan? Apakah lebih baik dalam melalui presentasi atau melalui tulisan? Nah, itu Bapak yang menentukannya, Ibu Bapak menentukan. Jangan sampai begini, dalam mengevaluasi banyak juga ini punten ya, juga banyak dosen yang salah memberikan evaluasi. Contohnya, setelah mengikuti kelas drama, ya, drama itu kan artinya performance ya, menunjukkan performance gitu. Ternyata evaluasinya berupa interview misalkan. Menurut Anda nyambung tuh di situ. Nah, di situ yang saya maksud itu, how can ESP course be evaluated? Ya, jadi tidak nyambung di situ. Yang ketiga, who should involve in the evaluations? Karena ini course pasti bukan melibatkan guru dan siswa saja, tapi juga kepala sekolah atau yang punya kursus gitu ya, yang menentukan apakah betul tidak ketika saya diberi wewenang untuk mengajar TOEFL misalkan, ternyata mereka mau masuk ke Australia kan bukan TOEFL tapi IELTS misalnya. Nah, di situ perlu adanya yang punya kursus itu gitu ya. Gitu.
Berikutnya yang terakhir, when and how often should evaluation takes place? Menurut Anda, evaluasi itu apakah selalu di akhir, atau di awal, atau di tengah-tengah, atau awalan, akhirun, atau di tengah juga? Menurut Anda gimana? Sok, siapa yang mau ini? Satu pertanyaan saya. Ya, Pak. Saya, Gimana? Tergantung kebutuhan, Pak. Tergantung? Yes, Kebutuhan. betul. Tergantung kebutuhan Anda sendiri yang menentukan. Betul sekali, ya. Setuju. Nah, di antara dua tadi, learner evaluation and course evaluations, menurut Anda punya kesamaan tidak? Do they have similar function? Halo, gimana? Sok dah nggak akan diapa-apain atuh. Menurut Anda punya kesamaan tidak? Kalau iya, nih jawabannya iya. Kesamaannya apa? Iya Pak, mengevaluasi ya, iya. Saya melihatnya dari hasil review feedbacknya gitu ya. Kan learner evaluation bagaimana hasilnya, course evaluation bagaimana hasilnya. Di situ kan ada berupa suggestion atau feedback dari yang memberikan evaluasi. Nah, sebenarnya itu intinya, bukan ini scoring, bukan skor. Tadi makanya saya mau bertanya kepada apa pertanyaannya, apakah course evaluation itu harus berupa skor? Tadi kan contohnya skor ya 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun dalam penjelasan Anda hanya menjelaskan 1 atau 0 misalkan. Tidak demikian ya, bahwa mengevaluasi course evaluation itu juga melibatkan kuantitatif dan kualitatif. Jangan selalu dinilai evaluation itu 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Ya, tapi berupa kualitatif, berupa kata-kata juga perlu dilakukan, itu ya, seperti itu. Kemudian nah tadi disebutkan ada tiga jenis ya, ada placement test, achievement test, ada proficiency test ya. Nah kalau placement test ya biasa di awal nih, Anda mau masuk ke kelas diberikan pre-test. Kemudian kalau achievement test ya during the class ya, achievement test atau di akhir setelah belajar bagaimana ada peningkatan tidak gitu ya. Nah kalau proficiency test artinya untuk mengasah kemampuan seseorang, jadi memahami keseluruhan materi ya. Proficiency test itu melibatkan 4 language skill itu ya, baik itu writing, speaking, listening, and reading. Nah di situ kalau proficiency test. Nah ketiga ini dalam kelas ISP umumnya perlu dilakukan ya. Contohnya, jadi kalau ada pertanyaan apakah placement test harus dilakukan atau tidak? Ya, pertanyaannya tentunya untuk mengetahui mengukur placement test itu apakah mau kelas basic, kelas intermediate atau advance ya. Penting ini. Begitu pula achievement test ya. Achievement test mengetahui kenaikannya berapa sih? Memahaminya berapa persen sih gitu ya. Ataupun nah proficiency test umumnya proficiency test itu tidak selalu dilakukan, tapi biasanya dilakukan untuk memahami sudah sudah mengcover semua language skill atau tidak. Nah biasanya diberikan walaupun ternyambung ya, kelas speaking tapi diberikan proficiency test. Biasanya seperti itu. Nah jadi kuncinya features dalam student evaluation itu kuncinya production and understanding ya. Bagaimana siswa memahami memproduksi bahasa, kemudian bagaimana apakah their production is understandable atau tidak ya, apakah mengerti tidak apa yang mereka ucapkan, mengerti tidak apa yang mereka tuliskan, mengerti tidak apa yang mereka bacakan. Nah itu kunci dari evaluation itu. Jadi kunci dari evaluation itu their production and understanding, bagaimana mereka their production of writing, are they understandable? Apakah writingnya itu mudah dimengerti, ataukah speakingnya mudah dimengerti? Itu kuncinya ya, tidak ada yang lain. Pak kalau konten ya sama aja, kontennya kan dalam pemahaman production itu, ataupun subject matter itu yang mereka pelajari, sama aja dengan konten juga kan. Nah, dari tiga hal tersebut saya melihat bahwa production and the understanding is much strongly suggested ya untuk features dalam evaluations ya. Oke,
itu saja mungkin. Oh ya, salah satu kunci dari tes. Kunci tes itu adalah tes validity test, ya, sudah mengerti ya, dan reliability test. Sudah mengambil mata kuliah statistik sudah? Belum? Sudah ya, sudah. Sudah ya, oke. Kalau validity itu it measures what it is supposed to measures, ya. Jadi validity itu kesesuaian antara yang dipelajari dengan yang diujikan. Contohnya, kalau writing diujikannya dengan menulis juga. Jangan pakai speaking ya. Jadi kalau ada dosen Anda pelajaran writing, ID tesnya aku speaking. Anda langsung aja, apa nggak nyambung Pak, Bu? Gitu ya. Berani nggak Anda? Mikir oke Pak. Kalau saya berani ya, saya telah melakukannya soalnya. Ya, ya walaupun ngeselin juga sih buat dosen ya. Oke, nah yang kedua reliability. Kalau reliability itu apa? Artinya reliable Pak. Reliable itu apa? Reliable itu kalau skor tes pertama misalkan ya, tesnya sama, diteskan Januari nilainya 58, diteskan Februari nilainya 59. Itu reliable. Atau Pak ada perbedaan satu, nggak jadi masalah. Soalnya apa? Jadi nilainya tuh seperti ini. Tes pertama tesnya samanya, Januari itu nilainya 58, tapi pas Februari nilainya jadi 100. Nah, itu tidak reliable. Artinya ada hal yang menghilang. Reliable itu konsisten hasilnya. Ya, kalau bagus bagus. Tapi nggak bisa kalau bagus jadi jelek atau jelek jadi bagus, itu bisa. Ya, itu jadi bedanya antara validity dengan reliability. Ya, jadi kalau ditanyakan naon sih validity, gampang Pak Amin udah jelasin. Reliability udah jelas juga. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? 3 menit lagi, mangga. Minggu depan kita ini ya, bagaimana cara mengevaluasi desain course evaluation ya kalau tidak salah ya. Oke, nanti kita jelaskan bagaimana mendesainnya. Karena ini online, jadi kualitinya kuantitas atau kualitasnya tidak sebanyak ketika tatap muka ya. Mangga kalau ada yang ditanyakan, begitu saja. Ada? Insan Kamilia.